Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Gandus TV dimanapun berada. Hari ini kita ketemu dengan Ketua Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang Sumatera Selatan dan sekaligus advokat Hawari di kantor hukum Hawari sekarang kita. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, izin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Haji, saya dengar-dengar sekarang kita membahas tentang forum kuliner yang ada tentang sampling. Ya. Nah, sekarang ini kabarnya Wali Kota memberikan surat keputusan SK Wali Kota nomor 257/KPS/Bapenda/2023 mengenai tentang sampling atau bahasanya di situ saya lihat uji petik. Bagaimana tanggapan dari Pak Haji sebagai Ketua Forum Kuliner? Oke. Terima kasih Bung Ismail, pimpinan redaksi sekaligus owner Gandus TV ya. Oke. Kami baru dapat surat pemberitahuan ini dari Bapemda yang menyampaikan standar operasional prosedural SOP uji petik. Itu ditujukan kepada Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Sumatera Selatan yang kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya, dan tentu kita perlu mencermati juga surat ini karena beliau mengatakan bahwa surat yang beliau kirimkan ini ke kami adalah berdasarkan dengan Peraturan Wali Kota Palembang nomor 64 tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Nah, kita ingin jelas nanti sebenarnya uji petik ini yang seperti apa? Satu. Yang kedua, standar operasional prosedural uji petik ini apakah nanti akan sama dengan yang dilakukan oleh Bapemda sebelum Kota Palembang sebelumnya yang melakukan namanya sampling. Nah, apakah sama atau ada perbedaan? Kalau sama, tentu patut dipertanyakan. Dasar dulu itu mereka melakukan sampling apa dasarnya? Apakah ada SOP atau tidak? Kenapa di uji petik ini ada SOP? Nah, tentu ini jadi pertanyaan kita nantinya. Silakan nanti Bung Ismail sebagai wartawan tentu bisa meminta klarifikasi nanti dengan Kepala Bapenda atau Wali Kota sendiri. Nah, ini kan teman-teman kalau nggak salah beberapa bulan kemarin demo nih Ya. mengenai sampling. Nah, yang kita demo ini kemarin tentang sampling itu seperti apa? Ya, sehingga Wali Kota menerbitkan skin. Jadi gini, ada keresahan di kalangan teman-teman pelaku kuliner, khususnya yang berada di bawah naungan dan keanggotaan Forum Kuliner Bersatu Palembang ini. Mereka mempertanyakan sebenarnya dasar hukum dari sampling itu sendiri. Jadi ketika itu kita bertemulah dengan ketika kita demo diterima oleh asisten 3 waktu itu, dan kita juga dihadirkan waktu itu pihak Bapemda, dan kita minta dasar hukumnya apa. Apakah ada SOP? Dia katakan saat itu tidak ada SOP ternyata. Nah, kalau memang tidak ada SOP, tentu ini perlu dikoreksi. Nah, dugaan kami karena tidak ada SOP, makanya Wali Kota sekarang dia melalui SK ya, SK membuat keputusan tentang standar operasional prosedur pemeriksaan pajak daerah. Nah, jadi ini nanti barangkali yang perlu kita kritisi, apakah sama dengan cara sampling kemarin atau memang ada perbedaan. Kalau sama, bagaimana dengan yang lama yang kita tanyakan tadi? Ya. Tentu jadi pertanyaan. Artinya apakah itu tindakan ilegal atau itu memang tindakan legal, kan gitu. Jadi kan tentu ada pertanyaan, oh berarti selama ini pemerintahan daerah Kota Palembang khususnya melalui Bapemda artinya melakukan itu sampling selama ini tentu tanpa prosedural SOP-nya. Tidak ada SOP. Nah, makanya
Dengan ini kami memang berharap ada penjelasan sebenarnya nantinya dari pihak Bapemda, bagaimana sebenarnya proseduralnya itu yang seperti apa, standar operasional itu yang seperti apa, sehingga ini tidak membuat teman-teman pedagang, karena pedagang kuliner khususnya yang menjadi anggota Forum Kuliner Bersatu Sumatera Selatan ini adalah pedagang-pedagang kuliner yang berdagang ya menengah ke bawah. Mereka bukan pedagang yang seperti memiliki restoran besar apa tidak. Nah, tentu ini akan menjadi keresahan bagi mereka nanti kalau tidak diberikan sosialisasi secara cermat. Tiba-tiba datang aja nanti orang berseragam. Ini yang perlu kita antisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Karena mereka bukan pedagang yang terbiasa dengan kondisi-kondisi ini. Harus ada juga pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh pihak Bapemda. Gitu, Pak. Saya dengar tesis Pak Haji S2-nya Magister Hukum ini tentang pajak berkeadilan. Di sini kan kita berbicara tentang umum juga di Bapemda ini. Mereka saya dengar di beberapa pajak ada yang tidak berkeadilan. Pendapat Pak Haji bagaimana? Ya, jadi inilah yang menariknya. Kebetulan saya saat ini juga lagi menyusun tesis. Tesis itu adalah kewajiban sebagai mahasiswa S2 ya di salah satu universitas yang dari Kota Palembang ini. Karena selama ini memang kami yang mendampingi teman-teman kuliner, sehingga kami punya pandangan bahwa ini ada yang perlu diberikan, dilakukan penelitian terhadap perpajakan yang dilakukan kepada pelaku usaha ini, kuliner ini. Ya. Nah, spesifik kami memang lebih menekankan analisis hukum terhadap kepastian pajak restoran pada pelaku kuliner, khususnya pedagang kaki lima, kan gitu. Nah, ini nanti akan kita uji melalui teori-teori, apakah memang pajak yang ditetapkan oleh daerah dengan Perda nomor 2 terus revisi nomor 3 kemarin itu sudah memenuhi rasa keadilan. Nah, tentu perlu sebuah penelitian, makanya itulah yang kita lakukan. Mudah-mudahan penelitian kami ini bisa menjadi masukan nantinya bagi pemerintahan Kota Palembang atau stakeholder lah yang nanti akan membuat kebijakan terkait pajak daerah ini. Nah, begini Pak Haji, di sini kan petugas pajak dari Bapenda itu kan ada mereka itu diberi transport, sedangkan yang dibebankan ini kepada kuliner pajaknya. Itu gimana pendapatnya? Mereka kan PNS nih rata-rata, sudah ada gaji walaupun yang non PNS TKS atau tenaga kerja sukarela atau honor daerah. Bagaimana pendapatnya? Ini yang mananya nih? Yang masalah ada uang mereka buat petugas samplingnya dari Bapenda itu. Sepengetahuan kita kan memang pelaku kuliner tidak diwajibkan membayar kan? Ya. Tidak ada ya. Artinya ya baik itu PNS ataupun honorer yang tugaskan nanti ya tentu dia harus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan prosedural undang-undang yang berlaku, jangan sampai pula nanti menyalahi aturan-aturan yang telah dibuat oleh. Ya, maksud saya begini, mereka itu mendapatkan uang dari hasil sampling mereka kerja selama 1 minggu. Pendapatnya itu, kan masyarakat terbeban ini, mereka terkena pajak, mereka mengumpulkan untuk PAD Kota Palembang, tetapi dari petugasnya mendapatkan uang dari badan pendapatan daerah tersebut. Bagaimana itu makanya kalau memang itu ada aturannya dan itu diatur di dalam aturan undang-undang yang berlaku di negara kita atau dalam bentuk perwali atau apalah namanya yang secara prosedural sah, ya bagi kita sih nggak ada masalah. Tapi kalau itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak sah, tentu itu menjadi kritik bagi kita nantinya. Itu kira-kira berkeadilan nggak Pak Haji? Ya, makanya penting bagi kita melihat ini, pelaku kuliner ini kan tidak bisa kita tembak sama rata saja. Benar.
Makanya harus ada pengklasifikasian. Klasifikasi seperti Ya, apa, Pak Haji? klasifikasinya contoh gini. Dalam menentukan pajak kepada pelaku kuliner itu jangan hanya alat ukurnya hanya satu. Selama ini kan di Perda kan kita lihat alat ukurnya cuma satu, yaitu omset. Omset kotor apa Ya, omset bersih? ya omset kotor kan? Omset kotor. Ya. Jadi berapa omset, disitulah nanti yang akan dilihat omsetnya misalnya 10 juta, oh berarti dia kena 10%, artinya dia harus 1 juta. 1 juta per bulan. Ya. Nah, tapi kan harus juga ada alat ukur yang lain. Apa? Contoh, tempatnya, lokasi. Terus harga yang ditetapkan itu. Terus besarnya modal. Ya kan? Terus bentuk dari bangunan itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya item-item sehingga kita tidak menolak pajak, tetapi yang berkeadilan. Yang berkeadilan. Iya, contoh sama gini, kita punya anak. Anak kita ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. Karena kita ingin adil, semuanya sudahlah kita beri uang 10.000 semua. Lah, bagi anak SD barangkali tidak ada masalah. Bagi anak SMP sudah mulai agak ada masalah nih, karena dia harus ada transport. Bagi anak SMA pasti kurang, apalagi bagi anak kuliah. Nah, perumpamaan ini seharusnya menjadikan pengambil kebijakan, pembuat perda ini juga menimbang-nimbang ini, tidak bisa tembak rata. Kalau ditembak rata semua, di mana keadilannya? Nah, itu yang kita bilang. Jadi asas-asasnya itu harus jelas. Ada keadilan, ada bermanfaat, ada kepastian. Di Bapendani juga, Pak Haji, kemarin ada salah satu teman tentang kepengurusan izin. Bapenda pada saat wajib pajak mau mendaftar, salah satu syaratnya nomor induk berusaha, sekarang bisa online. Kalau dulu kan tanda daftar perusahaan. Nah, teman-teman ini kebanyakan, kemarin saya dengar, belum ada NIB. Legal nggak mereka menerbitkan? Seharusnya kan begini, teman-teman bertanya, kenapa pajak disetor kepada Bapenda, tetapi izinnya dilemparkan ke instansi lain, termasuk salah satu pajak reklame kemarin. Nah, itu gimana menurut Pak Haji? Ya, artinya makanya kita bernegara ini itu kan menjalankan perintah undang-undang. Iya. Menjalankan aturan yang telah disepakatin kalau di daerah itu, kalau dia wali kota bahkan perwali. Iya. Kalau dia dibuat dengan DPR dan wali kota namanya perda. Nah, kalau memang ada aturan itu sih kita tidak ada masalah pasti kan. Artinya itu legal. Tapi kalau dia tidak ada di aturan itu, dia mengatur bahwa untuk membuat NPWD contoh, syaratnya itu harus ada yang apa tadi? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Tetapi tiba-tiba sudah ada muncul NPWD orang, NPWD. Padahal dia belum mengurus itu. Nah, tentu ini jadi pertanyaan. Nah, seharusnya sebagai pejabat nanti itu bisa memeriksa, ini ada apa? Iya kan? Ya. Ini ada apa nih? Kok bisa seperti itu? Sedangkan syarat untuk membuat itu harus ada NPWD. Iya. Tapi tiba-tiba kok bisa ada yang bisa mengurus dan terus dia sudah jadi wajib pajak? Artinya kan ada ketidakkonekan. Iya benar. Nah, ini dia harus ditertibkan. Siapa itu? Ya, yang pengambil kebijakan lah. Silakan itu ditertibkan. Masa kita masyarakat yang tertibkannya? Nggak mungkin lah kan? Ya, kita kan tidak punya wewenang itu. Ya. Mereka lah jangan sampai merugikan masyarakat. Kita berjalan ya di aturan yang sudah ada. Ya karena kan saya lihat dari teman-teman kuliner pada saat saya pernah bertanya sama mereka tentang pajak ini, mereka rata-rata NIB belum ada. Tetapi WP mereka, nomor pokok wajib pajak daerah itu ada. Nah itu yang saya pertanyakan tadi. Jadi biar jelas dan keuangannya karena mau mengisi kas daerah ya untuk rakyat juga kan tidak dinikmati. Nah, oke. Untuk pemirsa saya tidak menyimpulkan, tetapi ini adalah silakan kalian yang menyimpulkan dan yang meresponnya. Salam dari Gandus TV, saya Muhammad Ismail. Saya Dasril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.